Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'matillah, muhibbin wal muhibbat. Termasuk melanjutkan masalah hukum-hukum tentang miras, yaitu minuman keras. Hukum menjual minuman keras tidak boleh, dilarang oleh undang-undang, yaitu undang-undang terutama Undang-Undang Al-Quranul Karim. Bahkan ini sudah diterapkan di undang-undang DPR dan lain sebagainya, tetapi kadang realisasi kenyataannya tidak sesuai dengan undang-undang. Saya di sini hanya sekedar menyampaikan masalah hukum dan akibat. Ketika hukum sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu orang makhluk yang melarang atau melanggar atau menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa yang melanggar dan menolak, maka akan kena sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nanti di yaumil jaza. Sekarang hukumnya bagaimana? Dosakah bagi orang yang jual minuman keras? Ini bagi yaitu ranting di bawah terbawah, yaitu penyalur-penyalur minuman-minuman keras. Bahkan obat-obatan sekarang sudah banyak, termasuk bukan saja berbentuk benda cair tetapi berbenda padat seperti obat-obatan. Ini sabu, ekstasi dan lain sebagainya. Bagaimana dosakah orang yang menjadi kurir atau bahkan terang-terangan di warung-warung menjual minuman keras? Dosa enggak atau ya jelas. Ini kan sudah ada asal usulnya ketika diharamkan di dalam fikih menjual barang yang najis. Barang yang najis itu seperti mabuk tidak mabuk, seperti minuman keras, bir, anggur, beralkohol dan lain sebagainya yang memabukkan atau tidak, ini sudah termasuk dosa kita menjual. Jadi jual beli muamalat dalam jual perdagangan itu diatur dalam undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jualah yang halal-halal, yang bagus-bagus, biar jadi manfaat kepada diri kita dan keluarga kita, biar tidak darahnya ngalir, yaitu darah yang dari asal usul jual beli barang yang haram. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu kita hukumnya, aduh saya susah amat ini bagaimana cara untuk menghilangkan, sementara saya di disupport terus, barang dikirim terus misalnya. Harus ada kekuatan dan pernyataan yang jelas, saya tidak mau jualan kayak begini. Nah, ini harus tahu, itu khusus bagi orang muslim, orang Islam tidak boleh jual beli atau berdagang minuman keras, karena itu akan mengakibatkan kerusakan otak bagi orang banyak, mengakibatkan berkurangnya akhlak bagi masyarakat banyak. Itu mafsadat. Ketika sudah barang mafsadat membuat rusak orang, maka kita sama dengan mendukung pengerusakan. Ketika kita mendukung dengan pengerusakan, maka itu adalah musuh Allah. Siapa musuh Allah? Asalnya iblis laknatullah. Ketika kita mengikuti iblis laknatullah, permainannya homer iblis itu, permainannya arak, permainannya judi dan lain sebagainya, kita ikut-ikutan, bahkan kita menyiapkan dagang namanya. Maka ini awas, hati-hati. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, istighfar, tidak dagang lagi minuman keras, tidak lagi jadi kurir obat-obatan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan orang jadi rusak akhlak dan fisiknya. Mudah-mudahan kita sebagai orang iman Islam diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari pekerjaan yang halal, keluarlah jadi karyawan. Misalnya saya bekerja, gajinya lumayan gede di pabrik minuman keras. Kalau Anda orang beriman, berislam, agamanya kuat, kalau Anda mengingat tentang akhirat, keluar dari pabrik itu. Tidak ada alasan lagi, pokoknya saya akan kembali kepada Allah, mencari rizki yang halal. Ini masih banyak di dunia ini rizki yang halal. Bukan itu saja, jadi karyawan
atau pedagang yang bikin minuman keras, keluar, hentikan dagangnya. Itu kata Allah dan Rasulnya. Jadi innamal khamru, sudah dipastikan ini mutlak, khamru itu minuman keras, wal maisir, mainan ansop dan azlam dan lain sebagainya, itu adalah rijsum min amali syaitan, hukumnya najis, hukumnya tidak diperbolehkan, hukumnya dosa besar, min amali syaitan, yaitu daripada pekerjaan-pekerjaan setan. Setan itu sukanya kayak begitu. Nanti kita mengikuti setan kalau kita selalu mengikuti perbuatan atau amalan-amalan setan. Mudah-mudahan muhibin wal muhibat di mana saja berada, kita orang yang iman Islam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah yang benar, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk muhibin wal muhimat jamaah di mana saja berada, teman-teman dan lain sebagainya di penjuru dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.